Kebanyakan di antara kita tahu ya kalau asam urat itu adalah suatu penyakit. Padahal kalau dalam dunia kesehatan justru asam urat adalah senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Asam urat sendiri terjadi karena akibat mengkonsumsi zat purin secara berlebihan. Zat purin merupakan zat yang ada di setiap makanan. Jika kita makan makanan yang mengandung zat purin secara berlebihan, ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan zat ini dan tentu saja bisa memicu penumpukan zat purin dalam tubuh yang kemudian bisa berubah menjadi asam urat. Penyakit ini bisa menyerang persendian tubuh. Saya nggak kebayang ya sakitnya. Seperti apa ya? Pasti nyeri banget. Perkenalkan, nama saya Indah Sulfitara Lestaluhu, NIM P07172319071, tingkat 2B. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui kadar asam urat seseorang. Dasar teori. Asam urat adalah asam yang terbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin atau bentuk turunan nukleoprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah, purin terdapat di tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari tanaman seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, ataupun hewan seperti daging, jeroan, ikan sarden. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Makapita. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari pemeriksaan asam urat. Pada umumnya, para pria lebih banyak terserang asam urat, dan kadar asam urat kaum pria cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia. Sedangkan pada wanita, presentasenya lebih kecil, di mana peningkatannya juga cenderung berjalan sejak dimulainya masa menopause. Ini karena wanita mempunyai hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin. Sementara pada pria, asam uratnya lebih tinggi karena tidak memiliki hormon estrogen. Pemeriksaan asam urat dapat dilakukan dengan menggunakan serum atau plasma heparin maupun urin. Spesimen berupa serum atau plasma heparin diambil dari 3-4 mili darah yang berasal dari pembuluh vena. Kemudian dimasukkan dalam tabung tertutup. Kadar asam urat dalam serum atau plasma dapat diukur dengan metode kolorimetri menggunakan fotometer. Serum yang akan digunakan harus disentrifuge terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hemolisis. Nilai rujukan yang digunakan dalam analisis kuantitatif asam urat yaitu untuk laki-laki 3,5 sampai 7,0 mg per dl. Perempuan 2,5 sampai 6,0 mg per dl, saat dalam kondisi panik lebih dari 12 mg per dl, dan untuk anak-anak 2,5 sampai 5,5 mg per dl, serta lansia 3,5 sampai 8,0 mg per dl. Saya atas nama Dewi Maharani Keya, di sini saya akan menjelaskan penyakit asam urat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, penyakit gout primer, yaitu kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa juga disebabkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh. Yang kedua, penyakit gout sekunder, yaitu meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi mengonsumsi makanan dengan kadar urin yang sangat tinggi. Terima kasih. Nama saya Hatijah Alatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemeriksaan. Asam urat dioksidasi enzim urikase membentuk alanto, CO2 dan perioksida. Dengan bantuan perioksida yang terbentuk akan bereaksi dengan 4 amino, antipirin dan 3,5 diklorosulfonat membentuk senyawa yang berwarna merah muda. Ya, perkenalkan, nama saya John Tanamal. Di sini saya akan menjelaskan tentang praanalitik. Ya, yang pertama alat dan bahan. Ya, alat termoreaksi, sentrifuge, mikropipet, fotometer, rak tabung, spuit, tip biru, kuning, putih, alkohol swab, dan tourniquet. Sedangkan bahannya yaitu sampel darah dan reagen ureum. Perkenalkan, nama saya Julian Tilawol. Di sini saya akan menjelaskan analitik prosedur kerja pemeriksaan asam urat. Yang pertama, lakukan tindakan plebotomi. Yang kedua, darah yang diperoleh masukkan ke dalam tabung reaksi.
Yang ketiga, sentrifugasi selama kurang lebih 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm, maka terpisah serum dan sel darah. Yang keempat, persiapan reagen. Campurkan R1 dan R2 dengan rasio perbandingan 4:1 sebagai reagen kerja atau blanko. Yang kelima, siapkan 3 buah tabung dan beri label blanko, standar dan sampel dengan skema pemipetan, blanko dengan 1000 UL, standar 1000 UL dan sampel 1000 UL. Yang kedua, standar dengan banyaknya 10 UL dengan sampel 10 UL. Campurkan dan setelah 30 detik, baca pada fotometer dengan absorpsi 520 nm. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Evelyn Huli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi nilai normal. Nilai normal yang laki-laki berkisar antara 3,5 sampai 7,2 mg per dl. Sedangkan untuk nilai normal wanita 2,6 sampai 6,0 mg per dl.